Maka jangan ragu bahwa wakil presiden kita aja itu dari sekolah agama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Pendidikan Islam Al-Khairiyah. Kalau MI-nya berdiri itu 1950-an ya. MI-nya, Madrasah Ibtidaiyah. Ibtidaiyahnya. Waktu itu masih belum berbentuk yayasan. Lembaga pendidikan aja. Nah, kemudian dikembangkan oleh para pendiri. Zaman Pak Dr. Andes Ali Sobari ya. Kemudian dibentuk yayasan. Nah, lahirlah Madrasah Sanawiyah, kemudian Madrasah Aliyah sekarang. Kalau jumlah siswa seluruhnya saat ini 700-an. 700-an siswi ya. Ya, siswa-siswi dari MI sampai Madrasah Aliyah. Tetapi kita juga yayasan terus mengembangkan. Ya, kita sedang mengembangkan Rodotul Atfalnya, TPQ-nya, ya TPQ-nya sedang kita kembangkan dan rencana sih ada beberapa tempat lah gitu. Kemudian juga lebih jauh kita sedang berupaya keras bagaimana Yayasan Al-Khairiyah ini pada akhirnya nanti bisa menampung para santri di pondok pesantren. Ya, kita berusaha keras bagaimana karena begini. Perkembangan zaman yang luar biasa, teknologi yang begitu cepat, ya. Ini kalau tidak diimbangi dengan ilmu-ilmu agama, pondasi-pondasi agama, pendidikan agama, maka kita khawatir generasi kita ke depan hanya mampu berteknologi, tetapi tidak mampu mempertahankan keimanannya. Maka dari itu Yayasan Al-Khairiyah ya terus berupaya bagaimana mampu menciptakan generasi Islam yang betul-betul Islami. Jadi generasi Islam yang melaksanakan syariat-syariat Islam, ajaran-ajaran Islam di tengah masyarakat. Itu artinya PR besar Yayasan Pendidikan Islam Al-Khairiyah. Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya perbandingannya antara tatap muka dengan online itu cukup banyak ya, cukup artinya dalam pengertian perbedaannya cukup banyak ya. Kalau tatap muka kan kita langsung ketemu dengan anak, walaupun dengan sekarang ini pemberlakuan tatap muka yang terbatas, tapi alhamdulillah masih bisa langsung berkomunikasi, komunikasinya langsung kepada anak. Iya betul. Kalau online kan kita cukup banyak hambatannya ya. Satu sisi misalkan anak yang mengalami kendala dengan tidak memiliki alat komunikasi ya. Betul, HP-nya punya, kadang-kadang kuotanya nggak ada gitu ya. Jadi banyak kendalanya kalau di di pembelajaran secara online ini. Oleh karena itu dengan dibukanya pembelajaran tatap muka ya, ini tentu saja kami sambut dengan gembira karena memang insya Allah kalau dengan pembelajaran tatap muka seperti ini nantinya akan lebih efektif pembelajaran. Demikian. Jadi prinsip kan begini. Jadi ada zaman, ada orangnya. Ada orang, ada zamannya. Nah, maka tentu kita harus terus mengikuti perkembangan zaman, terutama teknologi. Ya, teknologi. Nah, sekarang ada kelebihan juga teknologi itu, misalnya handphone melalui Google. Apapun bisa dicari di situ. Tetapi sejatinya kalau melalui Google itu tidak bisa didiskusikan. Tidak bisa didiskusikan. Nah, mengenai murid-murid rencana ke depan secara online dan dari manapun bisa, itu sangat mungkin Al-Khairiyah melakukan itu. Karena prinsipnya proses belajar mengajar itu kan ada yang diajarkan dan ada yang mengajarkan gitu. Nah, kalau bicara hanya perkembangan teknologi, misalnya Google, itu hanya bisa dijawab, tidak bisa berargumen. Nah, tidak bisa memberikan alasan. Maka, untuk mengikuti perkembangan teknologi, saya tentu akan berupaya bagaimana Al-Khairiyah ini
terus bisa dikenal oleh masyarakat dan dipercaya oleh masyarakat sebagai media pendidikan yang bisa diandalkan untuk kepentingan dunia akhirat. Ya, kita sudah mulai, walaupun sifatnya MI, Sanawiyah dan Aliyah, kita sejak awal sudah memulai itu pendaftaran secara online. Jadi cukup melalui WA, persyaratannya di-share juga, dan di situ sudah terjadi. Artinya proses pendaftaran siswa, ya, siswa-siswi sudah mulai online. Kita sebar ya. Jadi kalau mengingat juga kemarin itu kita kan pandemi, nggak boleh ada kerumunan. Maka Yayasan Al-Khairiyah membuka penerimaan siswa baru secara online. Artinya bukan mungkin ya, tetapi kita akan berupaya ke sana, gitu. Bukan mungkin karena apa tadi? Ya perkembangan teknologi kan harus kita ikutin. Nah, cuman prinsipnya adalah proses pembelajaran itu walaupun secara online, tetapi ada guru dan ada murid, kan gitu. Nah, tetapi sistem online dari manapun bisa belajar secara online. Artinya bukan hanya di sekitaran gedung sekolah, gitu. Begini, kita walaupun untuk pembelajaran melalui daring atau PJJ ya, istilahnya online, tetapi kita ada waktu-waktu tertentu untuk menghadirkan kita ke madrasah langsung, walaupun tidak seharian penuh atau tidak setiap hari. Misalnya untuk kelas 12 dan kelas 11, kita kasih jadwal mereka hadir di madrasah itu hari Senin. Untuk apa? Untuk pertama kita observasi ke mereka, mengontrol aktivitas penugasan kepada mereka, apakah mereka berjalan lancar ataukah ada kendala, atau bahkan masih ada yang belum menyelesaikan tugas. Di saat itulah mereka dituntut untuk menyelesaikan tugasnya hari itu. Nah, di dalam kesempatan seperti itulah kami pun istilahnya berinteraksi dengan mereka gitu. Nah, untuk kelas 10-nya kita kasih hari di hari Selasa. Kenapa dibedakan hari? Karena memang kebetulan untuk jumlah rombel di kelas 11 dan 12 ini tidak terlalu signifikan banyaknya. Jadi bisa dijadikan bisa dijadikan satu hari walaupun beda kelas gitu. Dan dipisah kelasnya. Nah, kelas 10 itu kita dikasih hari yang berbeda. Ya, pertama karena kelas 10 ini kan mereka lebih harus ditangani secara intensif. Mengingat mereka belum mengenal semua guru, belum begitu mengenal lingkungan madrasah karena baru. Nah, maka mereka kita berikan waktu yang lebih longgar. Makanya dia disendirikan di hari Selasa begitu. Dan tujuannya sekali lagi adalah agar mereka bisa lebih menghayati lagi belajar di Madrasah Aliyah Al-Khairiyah ini, dan mereka lebih mengenal dan mengerti sistem dan mekanisme yang kita terapkan untuk mereka di sini begitu. Dikarenakan apa? Kita saling bersinergi, Pak. Di Sanawiyah misalnya kesiapan sudah maksimal. Nah, nanti karena guru-gurunya pun ada yang mengajar di dua lembaga ini. Iya, ada yang di Sanawiyah, ada yang di Aliyah. Kaitannya dengan sinkronisasi jadwal pembelajaran dan lainnya. Dan insya Allah, apalagi anak-anak sudah selesai divaksinasi hari ini, kami akan lebih leluasa lagi menangani anak-anak ya di hari Senin. Dan insya Allah kami akan lebih siap lagi secara lahir dan batin, baik siswa-siswinya, apalagi guru-guru dan staf semuanya. Gitu. Jadi saya menambahkan bahwa menghadapi perkembangan teknologi, kemudian juga arus gencarnya arus modernisasi ini, kepada masyarakat jangan canggung dan jangan ragu untuk menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah agama. Karena sekolah agama adalah sejatinya adalah benteng buat generasi kita ke depan. Apalagi menghadapi perkembangan teknologi yang terus-menerus begitu derasnya mengalir. Nah, maka jangan ragu bahwa wakil presiden kita aja itu dari sekolah agama, dari pondok pesantren. Banyak juga para pejabat, kemudian juga ya anggota legislatif juga banyak yang dari sekolah agama. Jadi jangan ragu untuk bersaing urusan dunia. Nah, kalau sekolah di agama kita mampu bersaing di urusan dunia, dan insya Allah urusan akhirat juga terus bersaing.
Gitu. Jadi jangan ragu kepada masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di yayasan-yayasan pendidikan Islam.